Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita semua merasakan nikmat Islam dan nikmat iman dalam dada kita, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sosok manusia pilihan Allah yang membuat kita semua atau menuntun kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, sehingga kita semua bisa merasakan apa itu nikmat beragama Islam. Ketiga kalinya, semoga kalian semua anak-anakku tetap sehat semua, dan saya terima kasih untuk kali ini masih tetap bisa menyapa kalian, tetap bisa berbagi ilmu bersama, dan tetap bisa kita saling belajar bersama. Nah, di sini saya, Bu Zuli Nikmatul Aisyah, akan menyampaikan sedikit kita belajar untuk hari ini tentang sudah benarkah kita dalam bersuci. Islam adalah agama yang menunjung tinggi kebersihan, bahkan kebersihan pula termasuk dalam rukun iman. Nah, di sini seperti hadis riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, dari hadis tersebut sudah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai hidup bersih. Kadang ada tren mungkin yang kita lihat banyak sekali yang berseliweran di sosial media, bahwasanya terutama untuk laki-laki ya, ada yang good looking seperti itu. Bukan hanya good looking ini bukan hanya pada laki-laki atau perempuan. Dalam Islam, good looking bukan hanya sekedar paras yang cantik atau paras yang tampan, akan tetapi good looking di sini adalah bersih, rapi, tidak kotor, apalagi yang kotornya itu menghalangi kita untuk beribadah. Nah, di sini Bu Zuli akan sedikit berbicara atau sedikit kita belajar bersama. Nah, kotor di sini adalah yang dimaksud hadas. Nah, apa itu hadas? Kita harus tahu dulu, terlebih dahulu. Hadas merupakan kondisi tidak suci yang dialami oleh seseorang. Nah, seseorang ini ketika mengalami hadas atau kondisi yang tidak suci ini akan terhalang oleh peribadatan tertentu. Contohnya yaitu sholat dan tawaf. Nah, di sini pula hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan juga ada hadas besar. Kalau hadas kecil, cara membersihkannya atau cara bersucinya adalah dengan wudhu dan tayamum. Sedangkan hadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Nah, mungkin Bu Zuli tidak akan menjelaskan secara rinci tentang penyebab hadas dan macam-macam yang termasuk hadasnya ini. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana perilaku kita setiap hari, yang mana banyak sekali dari kita itu menyepelekan hadas dan menyepelekan najis. Nah, ada suatu kisah Rasulullah SAW bersama sahabat beliau. Ketika itu beliau melewati sebuah kuburan. Nah, dengan kuasa Allah, para sahabat itu mendengar jeritan yang ada di perut bumi. Jeritan manusia dengan suara sangat menjerit, dengan suara yang sangat rintih. Kemudian dengan rasa takut,
para sahabat ini mulai bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang aku dengar ini apakah nyata ya? Apa yang didengar para sahabat ini apakah nyata?" Bahwasanya para sahabat ini mendengar jeritan manusia-manusia yang ada di dalam kubur. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya." Kemudian para sahabat ini bertanya, mereka penasaran, kenapa para manusia atau yang ada di dalam kubur ini menjerit dengan jeritan yang sangat kesakitan. Nah, ternyata pada saat itu beliau menjawab bahwasannya manusia-manusia yang menjerit ini, yang ada di alam kubur ini, ketika hidup mereka menyepelekan hadis. Mereka semasa hidupnya menyepelekan tentang najis dan hadas ini ya. Jadi mereka ketika membersihkan setelah BAB atau BAK itu tidak bersih, kemudian melakukan peribadatan seperti sholat dan tawaf. Nah, di sini anak-anak, Bu Zuli seringkali melihat siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Gresik ketika setelah membersihkan BAB atau BAK itu kurang bersih, dalam artian mereka tidak menjaga kebersihannya. Seperti apa? Mohon maaf, untuk buang air kecil banyak sekali anak-anak di sini itu tidak mencincing atau mengibaskan pakaiannya, terutama celana atau yang perempuan pakai rok ini, atau tidak melepasnya, sehingga ketika buang air kecil, air seni tersebut terciprat pada bajunya dan kemudian dipakai untuk melakukan ibadah sholat. Nah, di sini ini hal yang sangat kecil, akan tetapi kita akan dihisap nantinya, kita akan disiksa nantinya, bukan hanya di alam kubur tetapi nanti juga di alam akhirat. Nah, anak-anak semua, kita harus sangat untuk membersihkan ini ya, membersihkan najis ini ya. Ketika buang air kecil, diusahakan untuk dilepas, celana dalam kita dilepas. Kemudian ketika membersihkan setelah buang air kecil tersebut dengan air yang agak banyak, mungkin minimal 3 gayung lah ya, 3 gayung, agar tidak ada, mohon maaf, sisa-sisa air seni yang tertetes pada celana dalam kita atau baju-baju kita, dan sehingga ketika kita melakukan sholat itu dalam keadaan suci. Bu, kan saya sudah berwudu. Memang kita ketika sudah berwudu itu membersihkan diri kita ya. Dan itu pun hal wajib yang kita lakukan sebelum melakukan sholat. Akan tetapi bukan hanya berwudu saja, kita harus melihat juga bagaimana kondisi tubuh kita, kondisi pakaian kita, apakah suci. Bukan hanya pakaian pun, tetapi tempat untuk kita beribadah juga. Nah, di sini anak-anak sering sekali saya lihat anak-anak siswa-siswi semua kurang menjaga kebersihan ketika selesai BAB atau BAK. Jadi mulai saat ini mari kita sama-sama lebih memperhatikan najis tersebut. Jangan sampai air seni yang kita keluarkan tadi terciprat pada baju kita seperti sepatu atau kaos kaki atau baju-baju lainnya. Agar apa anak-anak? Ketika kita melakukan ibadah sholat, terutama yang di sekolah ya, karena kita tidak ganti. Nah, bisa kita lakukan dengan sempurna dan amalan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tadi bahwasanya Islam juga sangat suka good looking. Bukan, tadi ya sudah saya jelaskan di awal tadi, good looking ini bukan hanya sekedar paras, cantik dan tampan, itu bonus ya. Di sini good looking adalah kita bersih dan rapi, bersih dari hadas dan bersih dari najis. Agar apa? Ketika kita melakukan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, itu bisa kita lakukan dengan sempurna, dan nantinya kita tidak akan mengalami seperti kaum-kaum yang sebelumnya ya. Karena apa? Menyepelekan najis dan hadas tersebut. Nah, di sini anak-anak banyak sekali yang akan kita ambil petik ya dari pelajaran hari ini, dan semoga mulai hari ini, mulai setelah
kita belajar bersama-sama ini ya, mulai kita agak disiplinkan tentang bagaimana kita membersihkan atau kita bertoharo atau kita tata cara kita bersuci. Nah, cukup sekian anak-anak kultum dari Bu Zuli. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua. Dan semoga Allah senantiasa tetap memberikan hidayah pada kita semua, memberikan nikmat iman kepada kita semua agar kita bisa berislam dengan baik dan nantinya kita akan berkumpul bersama-sama menuju jannah Allah. Cukup sekian anak-anak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.